Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber yang luar biasa, Ibu Moderator dan Ibu Misbahul Jannah, tadi selaku perwakilan dari pengurus PDPGMI melakukan opening speech, serta yang berbahagia para Bapak Ibu dosen dan di sini saya yakin ada banyak mahasiswa-mahasiswi saya juga yang saya minta untuk mengikuti kelas forum kita yang luar biasa pada hari ini. Tidak rugi untuk mengikuti. Terima kasih sebelumnya tadi ketika menyimak sajian materi dari Pak Hamidullah Ibda, luar biasa sekali ya Bapak Ibu, sangat lengkap sekali semuanya. Nah, sehingga di sini saya mungkin penyajiannya lebih menspesifikasikan pengantar terkait dengan tema kita struktur dan pola pikir keilmuan bahasa Indonesia ini, terutama dalam sajian materi bahasa Indonesia di SD maupun MI. Sedikit berkomentar Bu Moderator, tadi saya sangat sepakat semua rumpun dosen pengampu bahasa Indonesia sebaiknya kita punya grup khusus nih dalam asosiasi PDPGMI. Kita bisa berkolaborasi untuk riset Setuju, bareng. Bu. Nah, itu penting. Sampai-sampai juga ujung-ujungnya nanti ke kenaikan karir kita ya, ke naik pangkat, bahkan publikasi ilmiah. Nggak bisa lepas di luar dari rumpun keilmuan bahasa kita. Ya, Pak Hamidullah, mungkin nanti kita bisa buat itu, Pak, setelah ini. Siap. Baiklah. Saya izin share screen ya, Bu. Silakan Bu, silakan. Sudah terlihat belum ya? Sudah Bu, sudah terlihat. Baik. Karena waktunya antara 15 dengan 20 menit. Baik, di sini terkait dengan struktur dan pola pikir keilmuan, mungkin karena di sini juga ada mahasiswa, perlu juga mengenal sejarah perkembangan bahasa Indonesia, bagaimana asal mulanya bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu, mungkin semua sudah biasa kita sajikan pada mahasiswa kita, sekaligus selaku calon guru SD dan MI. Kemudian adanya pemurnian dan standarisasi terkait dengan bahasa Indonesia yang dimulai sejak Sumpah Pemuda, sehingga sekarang pun sudah banyak penyempurnaan kaidah kebahasaan sampai PUEBI itu ya. Kemudian adanya perkembangan kontemporer, di mana bahasa Indonesia itu terus berkembang karena dia tidak stagnan ya, hidup gitu. Banyak juga bahasa-bahasa yang menjadi bahasa serapan terkait yang pada awalnya adalah bahasa asing, akhirnya kita resmikan menjadi bahasa Indonesia. Kemudian menyerap kosakata baru, beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern. Berikutnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamidullah kait dengan struktur bahasa Indonesia. Nah, di situ tidak bisa lepas dari istilah linguistik, walaupun tadi saya mendengar banyak ya istilah-istilah linguistik yang sudah dipaparkan juga oleh Pak Hamidullah. Nah, di sini mungkin struktur bahasa Indonesia, fonologi, morfologi, sintaksis, ini yang biasanya kita sajikan untuk mata pelajaran bahasa di SDMI. Untuk fonologi biasa sistem bunyi bahasa yang terdiri dari vokal, konsonan, diftong. Nah, morfologi terkait dengan struktur kata dalam bahasa Indonesia termasuk afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Nah, ini biasanya kalau kita ada mata kuliah itu materi pembelajaran bahasa Indonesia, biasanya kita menganalisis unsur apa saja yang ada di dalam buku-buku materi bahasa itu. Kemudian sintaksis terkait dengan tata bahasa, struktur kalimat, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kira-kira hal seperti inilah yang akan didalami oleh anak-anak atau siswa SD dan MI itu. Berikutnya, bagaimana pola pikir keilmuan bahasa Indonesia? Nah, kebanyakan tadi masih bersifat deskriptif, meneliti bahasa apa adanya tanpa memberikan penilaian normatif. Nah, ini solusinya ya kita perlu melakukan kolaborasi penelitian, di mana tidak hanya dosen juga, kita tetap harus mengikatkan diri dengan guru-guru selaku stakeholder yang menunggu lulusan kita ya, mahasiswa PGMI. Jadi mahasiswanya kita bina penelitian kebahasaan, begitu juga kita memegang berkolaborasi dengan gurunya juga. Kemudian interdisipliner, ini mengintegrasikan perspektif dari berbagai bidang ilmu, linguistik, sosiolinguistik, neurolinguistik, nah bahkan filsafat bahasa banyak tadi yang sudah disajikan oleh Pak Hamidullah. Nah, semuanya itu jika bisa kita combine dalam interdisipliner ini, tentunya bahasa Indonesia itu menjadi kaya, kaya, kaya pengembangan bahasa, berwarna, dan rasanya tadi berbobot sekali ketika kita akan melakukan kajian bahasa. Jadi tidak stagnan. Kayaknya dari dulu sampai sekarang bahasa kayaknya cuma itu-itu aja deh materinya.
Padahal tidak seperti itu ya. Kemudian kontekstual, memahami bahasa. Mohon izin, Ya. boleh slide-nya di full screen, Bu? Oh iya ya. Ya, makasih Bu. Ya. So, ini saya perkecil aja biar kelihatan. Nah, kemudian kontekstual, memahami bahasa dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatar belakanginya. Nah, saya pikir dalam mengembangkan kurikulum bahasa Indonesia, kita tidak bisa melepaskan dari konteksnya, apalagi sekarang lagi boomingnya terkait dengan integrasi ilmu, serta generasi beragama, serta bagaimana juga kita mengintegrasikan bahasa Indonesia dengan kearifan lokal. Nah, itu juga perlu ada konsorsium untuk membahas itu sehingga lebih berwarna coraknya sesuai dengan pencirian dari masing-masing prodi. Kemudian ragam bahasa Indonesia, formal, informal maupun teknis. Nah, di sini ya biasa kita menyajikan ada ragam bahasa formal yang perlu juga kita sajikan kepada mahasiswa selaku calon pendidik. Ada situasi resmi, pidato, tulisan ilmiah maupun dokumen hukum. Nah, mungkin di dalam sajian materi ke-SDN juga ada ya terkait surat menyurat, penomoran, alamat, dan sebagainya. Nah, ragam teknis, ragam informal dalam percakapan sehari-hari, percakapan santai maupun interaksi sosial. Berikutnya ini ada banyak sebenarnya, cuma ini saya agak lompat-lompat. Peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin bagi kita semua tentu sudah tahu bahasa Indonesia ini sebagai alat komunikasi yang bisa memfasilitasi kita berinteraksi dan bertukar ide dalam berbagai konteks. Bahasa pendidikan sebagai alat komunikasi kita dalam dunia pendidikan, kemudian perekat kebangsaan dan cermin dari budaya. Kan kalau ada yang berbicara pakai bahasa daerah, bahasanya pun sudah kita bisa mengidentifikasi ini berasal dari daerah mana gitu ya. Nah, sama ketika kuliah di Jogja dulu, ini kok bahasa Jawa gitu saya lihat. Bahasa Jawa di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah, apalagi bahasa Jawa di daerah Tegal, itu semua menarik sekali. Padahal sama Jawanya menurut kami yang luar Jawa gitu. Kok berbeda sekali. Nah, itu sudah mencerminkan budaya teridentifikasi. Ini dari asalnya dari daerah mana. Kemudian tantangan prospek bahasa Indonesia di era digital. Nah, tadi menyambung dari ungkapan dari Pak Hamidullah bahwa bahasa Indonesia juga memiliki banyak tantangan, tapi tantangan juga sekaligus menjadi prospek untuk pengembangan bahasa Indonesia. Di sini digitalisasi, perkembangan teknologi digital membawa tantangan dan peluang bagi pengembangan bahasa Indonesia. Nah, mungkin ke depan kita bisa saja mengembangkan aplikasi atau apa begitu yang membantu kita dalam mengembangkan teknologi dalam pembelajaran bahasa. Nah, mungkin bahasa-bahasa dialek-dialek juga bisa masuk di situ jika bisa dikembangkan. Kemudian globalisasi pengaruh bahasa asing ini juga sebagai tantangan bagi kita karena banyak bahasa asing tadi ada data yang disajikan bahwa banyak di setiap daerah itu berapa persentase bahasa asingnya yang sudah mulai dilupakan. Nah, ini karena adanya arus globalisasi, pengaruh bahasa asing terutama bahasa Inggris ini menuntut upaya untuk mempertahankan dan pengayaan bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian kepunahan bahasa daerah, perlu upaya pelestarian bahasa-bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya. Jadi hati-hati apalagi sekarang bagi generasi Z ya, bagi mereka karena masuknya arus digital sangat mudah sekali untuk terpapar dengan budaya luar. Kemudian peluang pengembangan. Bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang di era digital. Nah, di sini bagaimana kita memanfaatkan tantangan itu dan merubahnya menjadi sebuah harapan. Baik, di sini struktur kajian bahasa Indonesia di SD yang dipelajari di sekolah dasar mencakup tata bahasa, kosakata, penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks. Untuk fonologi, biasanya di SDMI itu kita akan mempelajari unit-unit dasar bunyi bahasa Indonesia seperti vokal, konsonan, dan diftong. Mana kan ada 26 huruf gitu. Nah, mereka juga akan mempelajari bagaimana bunyi-bunyi ini dihasilkan dan digunakan dalam pembentukan kata. Nah, untuk memahami fonologi, siswa dapat mengembangkan kemampuan membacanya, menulis, berbicara dengan tepat sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baku. Untuk morfologi, memahami pembentukan kata. Ini merupakan bagian dari cabang linguistik. Memang kita mempelajari struktur internal kata dan proses pembentukan kata. Namun morfologi juga memiliki konsep penting seperti akar kata, imbuhan, dan perubahan bentuk kata. Nah, hal-hal seperti ini kita juga harus menanamkan pada calon guru SD maupun MI itu bahwa mereka itu sudah hafal konsep ini, konsep dasar ini, karena mereka akan menularkannya kepada siswa SDMI.
sebagai alat komunikasi gitu dalam hal berkomunikasi. Jadi kadang-kadang mungkin kita merasa siswa kita sudah bisa, tapi nampaknya mereka masih alfa dalam hal penggunaannya. Semantik atau memahami makna. Studi tentang makna dalam bahasa ini mengeksplorasi bagaimana kata-kata dan frase memperoleh arti. Nah, semantik ini membahas konsep, definisi, hubungan antar makna. Nah, pada tingkat SD, semantik itu kita fokuskan pada pemahaman dasar makna kata dan kalimat. Ya, mungkin bisa saja suatu kata sama artinya, tapi ketika dikaitkan dalam satu konteks, maka maknanya akan berubah. Nah, hal seperti ini juga perlu kita tekankan dalam kurikulum sajian materi bahasa Indonesia itu terkait dengan pemahaman makna. Karena itu jadi substansi utama bagi siswa SD. Kemudian sintaksis atau sintak menganalisis struktur kalimat. Di sini pengidentifikasian elemen kalimat. Nah, di sini siswa biasanya kita ajak untuk bisa mengidentifikasi subjek, predikat, objek, dan komponen lain dalam struktur kalimat dasar bahasa Indonesia. Nah, insya Allah ini mungkin kalau bagi mahasiswa sudah bisa mengidentifikasikan ini ya, tapi bagaimana mereka mengajarkannya kepada anak-anak usia sekolah dasar, nah mungkin itu perlu pembelajaran yang lebih intensif lagi. Kemudian menganalisis kompleksitas kalimat, mengkaji struktur kalimat sederhana, kalimat majemuk, kompleks berdasarkan pola-pola sintaksis. Nah, materi seperti ini juga perlu disajikan di dalam mata kuliah. Kemudian pemahaman fungsi sintaksis, mempelajari fungsi frase dan menjadi kalimat dapat membangun konstruksi kalimat yang efektif hingga menjadi wacana maupun paragraf. Pragmatik atau penggunaan bahasa dalam konteks di sini biasanya kita bedakan ada konteks sosial, konteks budaya, dan konteks situasional. Konteks sosial, memahami penggunaan bahasa yang sesuai dengan norma-norma sosial. Mungkin ada klasifikasi bahasanya. Kalau saya kira di setiap daerah juga ada ya, bahasa-bahasa daerah juga ada. Bahasa Jawa ada, bahasa di Banjarmasin juga ada. Dan sama di bahasa Bugis juga saya ada dengar juga mereka memiliki klasifikasi meskipun tidak sebanyak seperti klasifikasi konteks sosialnya di bahasa Jawa. Kemudian konteks budaya, mengenal ungkapan-ungkapan dan idiom khas budaya Indonesia. Kita banyak ini idiom-idiom yang biasanya dipaparkan oleh pendidik, biasanya diungkapkan pada anak-anak. Namun sekarang nampaknya sudah jarang guru-guru yang menyajikan idiom-idiom tertentu gitu, atau idiom-idiom yang berisi semacam ungkapan tapi syarat akan makna sehingga anak itu bisa mengungkapkannya dalam konteks keseharian mereka. Sepertinya itu juga belum begitu membumikan, belum begitu tertanam gitu dalam dunia konteks keseharian dalam berkomunikasi. Kemudian konteks situasional menyesuaikan gaya bahasa berdasarkan situasi dan lawan bicara. Jadi di sini siswa perlu memahami bagaimana memilih kata-kata yang tepat, memperhatikan isyarat nonverbal, dan menyesuaikan gaya berbahasa mereka sesuai dengan keperluan berkomunikasi. Nah, di sini untuk kajian sosiolinguistik pada materi bahasa Indonesia SDMI, dalam konteks sosial itu ada variasi bahasa. Recording stopped. Bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial yang berbeda-beda, bisa itu dialek, ragam, atau register yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Kemudian bahasa dan identitas. Bahasa ini erat juga kaitannya dengan identitas sosial atau budaya. Nah, agak berbeda dengan bahasa Inggris yang mungkin ketika menggunakan bahasa Inggris ya paling ada British and American English gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa kita identitas sosialnya agak berbeda-beda karena adanya dialek yang beragam. Kemudian bahasa dan kekuasaan. Mengkaji bagaimana bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Ya, ini biasa mungkin ketika kita di daerah transmigran, nah di situ banyak penggunaan bahasa Jawa. Oh, berarti di sini banyak dihuni oleh masyarakat Jawa gitu. Ketika di satu daerah banyak menggunakan bahasa tertentu, maka kita juga bisa melihat bahwa di daerah situ dominan didomisili oleh masyarakat dari daerah tertentu. Ya, mungkin ada juga di situ dialek Jawa, Minangkabau, dialek Aceh, mungkin ada dialek-dialek yang berbeda-beda gitu ya. Nah, itu juga menarik ketika dipaparkan untuk memperdalam rasa nasional kita.
Kemudian sikap bahasa, sosiolinguistik juga mencakup bagaimana masyarakat memandang dan menilai penggunaan bahasa yang dapat memengaruhi pemilihan dan penerimaan variasi bahasa. Nah, rasa nasionalisme itu kan karena adanya penerimaan variasi, keberagaman atau multicultural atau perbedaan. Baik itu bahasa, makanan, budaya, kostum, pakaian gitu, dan sebagainya. Nah, ini sosiolinguistik juga penting. Kemudian bagaimana anak-anak SDMI itu mempelajari bahasa. Nah, ini bisa melalui pemerolehan bahasa yang tentunya bagaimana cara anak itu mempelajari, mendapatkan bahasa yang mereka terima dari lingkungan, dari mendengarkan orang tua, ataupun dari teman-teman di sekitarnya. Kemudian melalui pembelajaran aktif. Anak-anak yang belajar melalui permainan dan aktivitas melibatkan interaksi bahasa, dapat menyusun huruf atau membaca buku cerita. Nah, tentunya kalau pembelajaran itu tidak ada aktivitas, mungkin tidak maksimal juga proses pembelajarannya. Kemudian penguasaan yang bertahap. Ya, kita tahu mungkin ada skill-skill yang memang sudah ada sintaknya, di mana kemampuan menulis agak sulit ketika kemampuan menyimak atau membacanya belum terpenuhi begitu. Itu salah satu contoh gitu ya. Bahwa begitu juga penguasaan bahasa Indonesia anak-anak itu berkembang secara bertahap, mulai dari pemahaman kosakata, berbicara, dan mungkin menulis tadi yang lebih kompleks. Mungkin tidak hanya anak-anak, bagi mahasiswa PGSD PGMI juga ya, untuk semua. Kemudian variasi bahasa. Ini ada, ya, menit lagi, Gi. Berapa menit? 3 menit lagi. Baik. Untuk variasi bahasa, di sini ada dialek regional, perbedaan aksen, kosakata berdasarkan wilayah geografis. Nah, ini menarik juga untuk disampaikan di dalam mata kuliah kita. Kemudian ragam formal, ragam informal. Nah, terutama mungkin ketika mahasiswa kita itu dominan berasal dari satu suku saja gitu. Kalau di Jogja misalnya atau di mana mungkin banyak multiculturnya agak terbentuk gitu karena beragam dari Sabang sampai Merauke. Tapi ketika di luar Jawa mungkin masalah keberagaman itu tidak begitu banyak, hanya sebatas regional. Nah, mungkin itu juga bisa dengan mengenalkan beragam aksen bahasa atau kosakata dengan makna yang senada. Kemudian simpulan dan implikasi untuk pendidikan dasar. Di sini pemahaman holistik bahasa Indonesia memastikan bahwa siswa SD itu memiliki pemahaman menyeluruh tentang struktur keilmuan bahasa Indonesia, mencakup fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sosiolinguistiknya, sebagaimana yang tadi ada kita lihat. Nah, di sini mungkin fokusnya ada di sini, bagaimana pembagian mahasiswa PGSD PGMI itu membedah materi bahasa Indonesia untuk SDM itu apa saja materinya. Kemudian penerapan praktisnya mengintegrasikan konsep-konsep keilmuan bahasa Indonesia ke dalam pembelajaran bahasa di kelas, sehingga siswa dapat menerapkan pengetahuan secara langsung. Tentunya ini penerapan praktis terkait dengan metodologi, strategi, maupun media pembelajarannya. Ini pembelajaran inovatif, mengembangkan metode pembelajaran bahasa Indonesia yang kreatif dan menarik, sehingga siswa terlibat aktif dan antusias dalam mempelajari bahasa. Nah, ini mungkin bisa kita awali dengan adanya konsorsium keilmuan gitu. Kalau memang bisa real kita bentuk gitu, minimal diawali dari PDPGMI. Kemudian pengembangan literasi, kemampuan literasi siswa dengan membangun landasan keilmuan bahasa yang kuat, sehingga mereka dapat membaca, menulis, dan berkomunikasi dengan baik. Nah, ini kayaknya sudah wacana lama untuk pengembangan literasi, tapi kok sampai sekarang nampaknya belum begitu signifikan hasil yang diperoleh. Nah, apa yang salah gitu, di mana letaknya? Nah, mungkin ini perlu ada restrukturisasi terkait dengan rumpun keilmuan bahasa Indonesia di PGSD PGMI itu sendiri, karena mereka ujung tombak calon guru berikutnya gitu. Nah, baik, mungkin sampai di situ untuk poin ini saya skip saja. Nanti materinya bisa kita berikan ya. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia di PGSD atau PGMI. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur atas penyampaian materinya tadi, sangat luar biasa. Nanti kita diskusi bareng ya dengan semua teman-teman yang ada di grup ini. Baik Bapak Ibu semuanya, pemateri kita yang selanjutnya, ini pemateri terakhir ya. Saya persilahkan kepada Ibu Cherry. Bu Cherry Julida Panjaitan MPD. Saya persilahkan Ibu, 20 menit nggih. Bu Cherry